Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. إن شاء الله تعالى في هذا اليوم السادس من شهر رمضان سنة 1446 للهجرة نواصل قراءتنا في تفسير سورة بقرة. نعم. Surat Al-Baqarah, tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita kembali melanjutkan pada siang hari ini. Nah, setelah kemarin libur, insya Allah kita ubah jadwalnya menjadi jam 1 siang. Kita kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Baqarah, tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang mana kita telah sampai pada ayat 83. Kemarin kita baca sebagian tafsirnya tentang bagaimana Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian agar tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, bertauhid. Kemudian kepada kedua orang tua hendaknya berbuatlah dengan perbuatan baik, ya berbuat baik. Juga kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan secara umum kepada manusia juga berbuatlah baik. Ya ucapkan perkataan yang baik, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Ya, kemarin juga telah dibahas bahwasannya ini merupakan bentuk kerasnya hati Bani Israel. Ya, bagaimana mereka harus diambil dulu perjanjian dan segala macam baru mau mengerjakan perintah. Nah, dan juga disebutkan bahwasannya syariat-syariat yang disebutkan ini mulai dari berbuat baik, tauhid, mengerjakan sholat dan yang lainnya ini ternyata juga disyariatkan kepada orang-orang sebelum mereka Bani Israel dan juga setelahnya kita ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, sehingga syariat-syariat ini seperti usuluddin yang tidak berubah, tidak ada nasakh, tidak dihapus. Nah, seperti usuluddin, pondasi pokok dasar-dasar agama. Kemarin juga telah kita baca tafsir wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, yang mana kebalikan dari perintah ini adalah larangan dari tidak berbuat baik, apalagi berbuat buruk. Demikian. Kita lanjutkan wa qulu lin-nasi husna thumma amara bil ihsani ila nasi umuman faqala wa qulu lin-nasi husna wa minal qawlil hasani. Nah, ini sudah dibaca. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengucapkan perbuatan yang baik kepada seluruh manusia secara umum. Ya, seperti disebutkan contoh-contohnya di sini mengajarkan ilmu, ya ucapan yang baik, tidak kasar, mengucapkan salam, senyum dan yang lainnya. Nah, ini tatkala manusia tidak dapat me- mencukupi, berbuat baik kepada orang lain dengan hartanya. Harta kita terbatas. Namun ada perbuatan baik yang gratis. Ya, ini demikian yang disebutkan kalam thayyib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah yang seluruh manusia itu sanggup berbuat baik kepada seluruh makhluk, yaitu al-ihsan bil qaul, berbuat baik dengan perkataan. Nah, di sini juga mengandung larangan fayakunu fi dhimni dzalik an-nahyu 'anil kalami al-qabihi lin-nasi hatta lil kuffar, mengandung larangan daripada berucap dengan ucapan yang qabih, yang buruk kepada seluruh manusia. Ini secara umum juga hatta lil kuffar, bahkan juga kepada orang-orang kafir. Kita dilarang untuk mengucapkan al-kalam al-qabih kepada orang-orang kufar. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Jangan berjidal, berdebat dengan ahlul kitab, orang-orang kafir, kecuali dengan billati hiya ahsan, yang baik. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, "Wa min adabil insani alladzi addaballahu bihi."
ibadahu an yakuna al-insanu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi ghaira fahishin wala badhi'in wala syatimin wala mukhasimin bal yakunu hasanal khuluqi wasi'al hilmi mujamilan likulli ahadin saburan ala ma yanaluhu min adal khalqi imtithalan li amrillahi wa roja'an li thawabihi. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, sangat bagus sekali. Di antara adab manusia yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para hambanya adalah hendaknya seseorang itu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Bersih ucapan dan juga perbuatannya. Selalu menjaga kesucian perbuatan dan juga ucapannya. Tidak fahish, berkata keji, berbuat keji, juga tidak badi, ya kotor, perbuatannya kotor, perkataannya kotor, tidak mencela, tidak ribut atau apa ini khosama bertengkar. Nah, akan tetapi sebaliknya, yakunu hasanal khalqi. Dia harus untuk menghiasi akhlaknya dengan akhlak yang bagus. Hasanal khuluqi. Hendaknya dia wasi'al hilmi, memiliki hilm yang luas, kesabaran, ketenangan maknanya luas. Mujamilan likulli ahad, bersikap eh naam bagus, ramah kepada setiap manusia. Hendaknya dia juga menjadi orang yang saburon ala ma yanaluhu min adal khalqi. Selalu bersabar, sabur, selalu bersabar atas gangguan yang dia terima, ma yanaluhu, atas yang dia terima dari gangguan khalqi, para makhluk. Nah, sebagai bentuk imtithalan li amrillah, ketaatan, ketaatan kepada Allah, perintah Allah dan mengharapkan pahalanya subhanahu wa ta'ala. Demikian termasuk adab manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan. Hendaklah dia memiliki akhlak yang baik, sabar, ramah, menahan, ya sabar daripada gangguan-gangguan yang dia dapatkan. Imtithalan sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah dan juga mengharap pahala dari Allah. Nah, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, memberi hidayah dan taufik keistiqomahan untuk menjadi orang yang memiliki adab-adab yang mulia ini. Amin. Kemudian di ayat tersebut kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma amarahum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakati." Lima taqaddama anna sholata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'budi waz zakata mutadamminatun lil ihsani ilal abidi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerintahkan mereka untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yang mana sebagaimana yang telah lalu bahwasannya salat mencakup keikhlasan dalam beribadah. Nah, lil ma'bud, keikhlasan kepada Allah. Adapun zakat mengandung kebaikan untuk para hamba-hamba Allah. Salat untuk Allah, zakat ini mengandung kebaikan untuk hamba-hamba Allah. Demikian sebagaimana yang telah lalu. Kita tempat lewati as-shalah wa zakah ini di ayat kedua atau ketiga awal-awal surat Al-Baqarah. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sering digandengkan as-salat dan az-zakat dalam satu ayat termasuk di sini juga karena demikian. Salat untuk Allah, keikhlasan untuk Allah, zakat adalah
mengandung kebaikan untuk para hamba Allah. Summa, ya, di dalam ayat disebutkan summa. Ba'da hadzal amri lakum bihadhil awamiril hasanati allati idza nadhara ilaiha al-basirul aqilu arafa anna min ihsanillahi ila ibadihi an amarahum biha wa tafaddala biha alaihim wa akhadhal موثق عليكم توليتم على وجه الإعراض لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر فنعوذ بالله من الخذلان. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, kemudian ya maksudnya setelah perintah, nah perintah-perintah kepada kalian wahai Bani Israel, ini dengan perintah-perintah yang baik ini, yang jika dilihat oleh orang yang memiliki al-basir, penglihatan dan juga akal, orang itu akan tahu, menyadari bahwasannya ini merupakan kelebihan, termasuk dari bentuk ihsan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan perintah-perintah yang baik ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan, menganugerahkan perintah-perintah ini kepada mereka. Nah, serta mengambil perjanjian dari mereka. Ya, orang pasti tahu. Nah, ketika membaca demikian, oh, ini suatu kelebihan. Mereka diperintahkan demikian. Ini merupakan kebaikan dari Allah. Namun Bani Israel demikian, setelah diperintahkan ini mereka tawallaitum. Mereka berpaling. Nah, berpaling dengan sikap il-i'rad. Ini bahaya. Ini parah, al-i'rad. Sikap penolakan, menolak. Nah, wajhil i'rad. Karena kalau misalnya orang itu berpaling, dia berpaling biasa, mungkin saja dia itu masih punya niat untuk kembali, ya, bertobat dari apa yang dia berpaling. Nah, misalnya di ayat itu diperintahkan untuk berucap dengan perbuatan baik. Mungkin saja dia tawalla, dia berpaling, mungkin karena dia capek atau hawa nafsu dan lagi emosi, dia tidak mengucapkan dengan perbuatan yang baik. Tapi setelah itu semua dia masih bisa untuk bertaubat. Masih memiliki niat, keinginan untuk bertaubat. Ya, berbeda dengan mereka-mereka ini, Bani Israel. Kalian berpaling ala wajhil i'rad, berpaling dalam keadaan mengingkarinya, ya. Laisa lahum raghbah, mereka tidak memiliki niat, keinginan untuk bertaubat, mengharap pahala. Mereka tidak memiliki niat untuk rujuk kembali bertaubat pada perintah-perintah ini. Nah, fana'udzu billahi minal khudlani. Maka kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada al-khudlan, ya, kehinaan, kerendahan. Nah, demikian. Sikap berpaling ala wajhil i'rad. Kemudian disebutkan oleh Allah, "Tsumma tawallaitum illa qalilam minkum." Kalian berpaling, malah berpaling mengingkarinya, kecuali ada sedikit. Kecuali sedikit orang dari kalian itu tidak berpaling. Hadza istisna'un li'alla yuhima annahum tawallu kullahum. Fa akhbaru anna qalilan minhum asamahumullahu wa sabbatahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian ini, istitsna, agar tidak, naam, orang tidak bingung bahwasannya mereka berpaling semuanya Bani Israel. Tidak terkesan bahwa Bani Israel ini semuanya berpaling.
Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan ini bahwa masih ada sedikit dari Bani Israel itu yang Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah lindungi dan Allah sabbatahum, beri mereka keteguhan dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian selayaknya bagi seorang hamba untuk selalu meminta perlindungan dan keteguhan kepada Allah, keistiqomahan agar selalu bisa berada di atas jalannya yang lurus. Nah, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang demikian. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.